Alhamdulillah, Renata mau bantu aku untuk menjalankan rencana aku. Semoga aja Langit bisa ingat kembali semua ingatannya. Semoga dia bisa ingat semua kejadian di kafe itu sebelum ingatannya hilang. Yasmin. Ibu tuh ya benar-benar nggak habis pikir sama kamu. Kamu percayakan Langit sama terapis nggak waras seperti dokter Putri itu. Ibu jangan ngomong sembarangan kayak gitu lah, Bu. Tapi kenyataannya dia itu main pisau. Dia tuh nggak pantas jadi terapis untuk cucu ibu. Terus menurut Ibu, yang cocok siapa? Kelakuan seperti Luna? Kamu bandingin dokter nggak waras itu sama Luna. Yasmin, kamu udah mulai ketularan nggak waras juga. Apa Ibu lupa ya? Apa yang pernah dilakukan Luna ke Langit? Apa perlu aku ingetin lagi, Bu? Gimana dia membakar dirinya di dalam mobil waktu itu? Atau hal-hal gila lainnya yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari Langit? Orang seperti itu yang Ibu inginkan untuk menjadi cucu kesayangan Ibu. Kamu berani ngomong gitu sama Ibu? Hah? Luna itu menantu idaman. Harusnya kamu tuh senang. Langit mau nikahin Luna sebentar lagi. Ingat ya Yasmin, Ibu ini neneknya Langit juga. Ibu mau yang terbaik untuk Langit. Sekarang Langit sudah dapetin calon istri dan mertua yang kaya raya, yang sederajat sama keluarga kita. Terus kurang apa lagi Yasmin? Ibu, Yasmin ngerti banget. Ibu pasti pengen yang terbaik buat cucunya. Begitu juga Mas Dafa. Dia pasti menginginkan yang terbaik juga buat Langit sebagai ayahnya. Tapi Ibu jangan lupa, di sini aku yang ibunya. Aku ibunya Langit, Bu. Aku yang tahu betul apa yang dibutuhkan anakku. Aku yang mengandung dia selama 9 bulan. Aku yang melahirkan dia. Aku yang paling paham tentang anakku, Bu. Jadi tolong, Bu. Aku gak mau kalau Langit itu menikah dengan siapapun selama ingatannya belum pulih kembali. Jadi tolong, aku harap suatu saat nanti Ibu akan mengerti apa yang aku lakukan ini untuk kebaikan anakku. Assalamualaikum. Yasmin, Ibu belum selesai ngomongnya Yasmin. Dengerin dulu Yasmin. Ada benda ya si Yasmin ini makin kesini makin berani nentang Ibu. Ini lagi nih. Siapa sih dari tadi telepon terus? Halo? Siapa ini? Saya yang pernah bantu Ibu pegang rahasia cucu Ibu. Kamu jangan asal ngomong ya. Siapa kamu? Ibu perlu saya ingatkan ya. Dulu itu Ibu pernah bayar saya untuk ngurusin hasil darah cucu Ibu. Kamu OB yang ada di rumah sakit? Hah? Ngapain kamu telepon saya lagi? Urusan kita kan udah selesai. Dulu memang sudah selesai, Bu. Tapi saya butuh duit, Bu. Itu saya ikhlasnya Ibu aja. Kalau Ibu nggak ikhlas, paling saya bocorin, Bu. Karena cucu Ibu itu bukan darah daging Bu Yasmin. Bu, saya cuma butuh uang 50 juta. Temui saya dan bawa uang itu. Kamu mau memeras saya? Hah? Bu, kalau urusan perut, kasih nekat, Bu. Iya. Saya temuin kamu. Kamu kirim alamatnya sekarang. Ya. Baik, Bu. Aduh. Ada lagi masalah. Yasmin, kayaknya kita nggak bisa satu mobil deh. Soalnya takut ada yang lihat terus curiga lagi sama kita. Better kita ketemu di sana aja, oke? Iya Kak, semoga rencana kita bisa berhasil dan sesuai dengan keinginan kita. Aku yakin pasti berhasil kok. Ya. Kita. Jadi maksudnya apa nih, Mi? Kita. Kamu tuh udah berapa kali sih aku bilang,
Hah? Kita barengan aja. Nggak ada kita barengan. Kamu sendiri. Enggak ini. Biasa dia mau ikut sama Mami. Males lah Mami ikut sama dia. Ya kan? Ya udah Mami pergi dulu ya. Mami soalnya ada urusan mau ketemu sama orang. Oke? Oke. Bye. Ya juga ya. Ngapain juga Mami pergi sama Tante Yasmin? Aneh-aneh aja gue mikirnya. Jangan pegang-pegang. Kenapa? Ayolah. Pak. Saya nggak butuh dibelain. Bapak duduk aja. Udah, nggak usah, Pak. Di kafe ini terakhir kamu ingat sama aku. Renata. Kalau aja waktu itu kamu gak nyelamatin aku, Langit, mungkin kamu gak akan kritis. Sampai kamu harus kehilangan sebagian ingatan kamu. Kafe ini rasanya familiar buat saya. Sepertinya saya pernah ke sini. Pak Langit ingat sesuatu. Saya nggak bisa ingat. Sayang, ini kita nggak ada tempat yang lebih keren apa ya? Harus banget ya terapinya di sini. Memang tempat yang lebih keren itu banyak. Tapi tempat ini terakhir ingatannya Pak Langit sebelum dia masuk ke dalam rumah sakit. Karena perbuatan orang yang berbusuk hati. Kok dari cara ngomong dokter kayaknya malah Dokter Putri ya yang sakit hati. Kayak seakan-akan ada peristiwa yang pernah terjadi yang pernah terjadi sama Dokter Putri. Aduh, Renata. Seharusnya kamu jangan kepancing emosi. Mama bisa curiga soal penyamaran aku. Yaudah sayang, kita duduk yuk. Ayo. Kita duduk di sana aja. Di sana tempat berawalnya penusukan Pak Langit. Ayo Pak, biar kita mulai terapinya. Sial, aku baru ingat. Dari dekornya ini seperti yang Tony pernah kirim ke aku. Apa sebenarnya yang lagi Renata rencanain? Kalian udah tahu kan tugas kalian apa? Sudah, Bu.
Pokoknya kalian itu harus godain perempuan yang pakai kacamata. Ya. Dan sampai laki-laki yang bernama Langit itu berantem sama kalian. Baik, Bu. Baik. Tunggu, Kak. Ini nggak sampai berantem beneran kan ya? Soalnya kan Langit baru aja selesai operasi, Kak. Operasi besar. Takutnya dia masih kenapa-napa nanti kalau tambah berantem. Kalian dengar sendiri kan? Ini ibunya loh. Ibunya minta jangan sampai berantem beneran. Jadi cuma acting aja. Ibu tenang aja. Aman kok. Pokoknya jangan sampai anak saya lecet. Jangan sampai luka ya. Udah, Ibu tenang aja. Ya udah. Kalian udah tahu kan tugas kalian apa? Jangan sampai gagal. Baik, Bu. Kalau gitu kita permisi. Oke. Seharusnya ini bisa berhasil. Tapi kok rasanya was-was banget ya? Gimana kalau sampai kelepasan kayak tadi? Gimana kalau aku nggak bisa ngontrol diri aku? Dari tadi diam terus. Mikirin apa, Dok? Enggak, saya nggak mikirin apa-apa. Saya hanya teringat sesuatu. Oke, kita langsung mulai aja terapinya ya, biar nggak kelamaan. Oh ya, Luna masih bisa duduk bareng sama kita kan? Lun? Maaf Mbak Luna. Mbak Luna nggak bisa bergabung bersama kita. Soalnya Langit harus konsentrasi dalam terapinya. Kan percuma kita udah jauh-jauh ke sini tapi ntar dia nggak konsentrasi. Sayang udah. Nggak apa-apa. Kamu fokus aja sama terapi kamu. Relax aja ya. Aku tunggu di sana aja. Aku nggak tahu apa yang kamu rencanain hari ini, Renata. Tapi aku akan merubah semua usaha kamu buat mengembalikan ingatan Langit menjadi bencana. Lihat aja apa yang akan terjadi habis ini, Renata. Dijamin seru. Harusnya aku nggak usah percaya sama Mas Johan. Sekali dia berbuat jahat akan terus jahat. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa? Gak apa-apa, Jar. Ibu gak apa-apa. Bu, kalau Ibu butuh tempat curhat, kasih tahu Fajar ya, Bu. Mungkin itu bisa bikin hati Ibu lebih lega. Jar, harusnya Ibu tuh gak boleh percaya sama ayahnya Renata begitu aja. Dia itu orang jahat. Tadi Ibu lihat, dia habis main judi. Emang sih, Bu, kalau judi emang itu adalah hal yang sangat gak baik. Tapi seenggaknya Pak Johan gak kasar kan sama Ibu dan Renata. Apanya yang gak kasar, Jar? Pak Johan itu suka KDRT. Sekarang, coba kamu perhatikan sekitar kamu dan apa yang kamu rasain.
tempat ini terasa sangat familiar buat saya. Tapi saya nggak tahu rasa yang dimaksud oleh dokter itu apa. Rasa yang saya maksud itu rasa kehilangan, rasa sakit, atau rasa tidak nyaman. Atau sekarang kamu merasakan hal lain? Gini, coba kamu tenangin diri kamu, pelan-pelan, konsentrasi. Gimana? Maaf dok, saya belum bisa merasakan apa-apa.